Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Bertemu kembali dengan saya Ardi M. Nur pada tutorial online Universitas Terbuka pada mata kuliah pengembangan SDM dengan kode mata kuliah EKMA 4366174 ya. Bapak Ibu, kita sudah bertemu pada sesi terakhir, yaitu sesi 8 pada hari ini, di mana Bapak Ibu akan mempelajari tentang evaluasi pengembangan SDM. Pada awal-awal pertemuan kita membahas konteks pengembangan SDM dari pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau berbicara tentang pengembangan SDM, maka berbicara tentang manajemen sumber daya manusia. Bila kita berbicara tentang manajemen sumber daya manusia, maka kita berbicara tentang sumber daya manusia itu sendiri. Nah, berbicara tentang sumber daya manusia, kita berbicara tentang sumber daya dan juga manusia. Nah, apabila manusia itu adalah makhluk hidup, salah satu pendapat yang berbicara tentang hidup itu adalah 3 hal. Dia bergerak, bergetar, dan juga tahu. Jadi bagaimana dia bergerak, tingkah laku, perilaku yang kemudian menjadikan kebiasaan-kebiasaan dan juga menjadi adat istiadat, kemudian bagaimana dia mengikuti aturan sehingga akhirnya bagaimana dia bisa berprestasi dan juga kalau dalam konteks perusahaan bagaimana perilakunya dia itu menguntungkan dan juga bisa mencapai pada tujuan perusahaan. Kemudian bagaimana akal pikirnya. Di sini perusahaan atau organisasi tidak hanya dalam tanda petik memakai tenaganya saja, akan tetapi berkewajiban untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan yang kemudian dari apa yang dia peroleh dari bekal ilmu pengetahuannya itu menjadi geraknya dia, prestasinya dia, perilakunya dia. Nah, kemudian yang lebih tricky lagi, yang lebih susah lagi adalah bagaimana menggetarkan hatinya. Bagaimana pengembangan SDM berbicara tentang bagaimana mengembangkan SDM di perusahaan ataupun organisasi itu tidak hanya dari pengetahuan dan juga tingkah laku atau perbuatannya, pekerjaannya, akan tapi bagaimana perilakunya. Bahkan akronim yang digunakan oleh BUMN itu ada menggunakan akronim akhlak ya, salah satunya. Tentu saja ini salah satunya mungkin ya, berkeinginan bahwa SDM yang ada di BUMN itu memiliki karakter yang akhlaknya itu tentu saja baik, tentu saja dengan pengertian-pengertian yang lain. Saya mengartikannya seperti itu. Nah, dalam pengembangan SDM ini, pada evaluasi ini Bapak Ibu akan mempelajari tentang pengertian proses evaluasi pengembangan SDM, kemudian model dan kerangka kerja evaluasi pengembangan SDM, kemudian evaluasi internal dan eksternal sistem pengembangan SDM, manfaat dan biaya program pengembangan SDM, menjelaskan akuntabilitas dalam pengembangan SDM. Jadi akhirnya dalam ilmu pengembangan SDM ini mengembangkan model-model yang diperlukan bagi perusahaan atau organisasi atau praktisi dari ilmu pengembangan SDM ini untuk mengembangkan model dalam mengembangkan SDM, setidaknya dalam 3 hal yang tadi, dari perilaku, kemudian hasil pekerjaan, kemudian dari akal pikirnya, taunya, isi otaknya apa, kemudian bagaimana yang tertinggi adalah bagaimana dia bisa mencapai pencapaian hidup yang tidak hanya sebatas bekerja saja,
Tentu kalau di beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana kebutuhan secara Maslow dari yang physically sampai akhirnya ke aktualisasi diri ya. Nah, dari model-model ini tentu saja akan berbeda kebutuhannya masing-masing bila kita bagi kembali bahwa SDM di perusahaan itu ada tataran pelaksana, lower, middle, dan upper gitu ya. Kalau lower itu pekerja yang kemudian yang akan diutamakan adalah bagaimana dia bekerja, terutama hasil pekerjaannya dulu, itu akan mengembangkan SDM tentang pelatihan-pelatihan yang bagaimana meningkatkan keterampilannya para SDM tersebut. Kemudian kalau sudah ke middle itu sudah mulai menambahkan strategik, sudah mulai bagaimana mengelola banyak orang, dan kalau sudah upper itu sudah strategik. Nah, dari 3 lower, upper, middle ini akan sangat ideal sekali kalau misalnya dikembangkan dari 3 hal yang tentang hidup manusia tadi. Bagaimana mengembangkan hasil bekerjanya, bagaimana mengembangkan akal ilmu pengetahuannya, dan juga bagaimana mengembangkan rasa perasaannya sehingga tetap menjadi manusia yang seutuhnya. Tentu dalam konteks Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila, tentu saja ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan selanjutnya. Jadi tidak hanya dijadikan manusia itu sebagai alat atau jalan untuk mencapai tujuan organisasi apalagi individu, tapi bagaimana membuat metode-metode yang akhirnya membawa selain pekerjaannya sesuai tujuan organisasi, tapi bagaimana pola pikir dan juga afeksinya, rasanya menjadi lebih baik, sehingga capaian-capaiannya tidak hanya memperoleh bekerja dapat gaji uang, tapi kemudian bagaimana bekerja itu merupakan sebagai yang tertinggi adalah sebagai aktualisasi diri. Kalau dalam bahasa agama kita sebutnya ibadah. Tentu saja hal ini tidak hal yang mudah, karena akhirnya harus diejawantahkan menjadi program-program, terutama bagaimana menjadi biaya dan akuntabel. Ini kan akhirnya yang repot ini menjadi terukurnya ini, gitu ya. Tapi kalau kita berpatokan dari 3 hal tersebut, nanti kita bisa bagi-bagi ini di wilayah mana yang akan dikembangkan di sini ya. Tentu saja dengan adanya dukungan dana yang optimal akan menjadi lebih baik, karena semuanya perlu dana, tapi bukan semuanya mengenai uang ya. Nah, sekiranya itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih kembali atas jawaban Bapak Ibu di tugas maupun di diskusi, sangat menarik. Saya lihat kalau di mata kuliah ini Bapak Ibu harusnya sudah bisa mengembangkan dari hasil-hasil sumber bacaan dengan bahasa sendiri ya. Saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan kata, perbuatan, atau dalam tindak saya, baik itu dalam berbicara ataupun dalam tulisan-tulisan. Semoga bisa dimaafkan dan menjadi kebaikan untuk bagi saya pribadi dan juga Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.